Hai, welcome to Artocles. Setiap orang di muka bumi ini pasti punya kesalahan karena maklum namanya manusia tidak sempurna. Jadi kalau ada teman berbuat salah satu kali, bolehlah dimaafkan dan coba ingat-ingat siapa tahu jumlah kebaikannya lebih banyak di masa lalu. Fatima Turganbayeva lahir di kota Bishkek, negara Kirgistan pada tahun 1973 yang kemudian bekerja pada redaksi sebuah majalah wanita antara tahun 98 sampai 2005. Setelahnya dia pindah ke majalah politik dan menjalani hidup bersama suami yang bekerja sebagai petugas polisi. Dikaruniai dua orang anak pada 2006 dan 2008, di mana setelah itu kehidupannya seperti mimpi buruk saat sang suami berselingkuh dengan banyak wanita dan suka mukulin Fatima. Perempuan itu makin stres saat posisi di kantornya pun sudah diisi oleh orang lain karena kualitas kerjanya semakin menurun. Terlalu repot ngurus rumah tangga dan tidak memprioritaskan pekerjaan. Dia jarang muncul di kantor, telat menghadiri rapat dan deadline laporan selalu lewat tenggat waktu. Masih untung tidak dipecat dan malah jatuh posisinya jadi asisten sekretaris redaksi. Bulan Juli 2016, Fatima mendapat kabar tidak mengenakan saat ayahnya meninggal di kota Suluktu dan adiknya ditangkap polisi atas kepemilikan obat terlarang. Dia repot pontang-panting pindah-pindah kota buat ngurus semuanya, bahkan mengajukan cuti ditolak, malahan maksa bolos melawan peraturan demi jadi pendamping adiknya yang ikut persidangan. Ada yang lebih sedih lagi nggak? Ada dong, yaitu saat naik taksi sehabis menjenguk sang adik di penjara Suluktu, perempuan itu diserang dua orang laki-laki dan mendapat perlakuan tidak senonoh. Bukan hanya barang-barang yang diambil, namun tubuh Fatima pun digagahi. Beberapa hari kemudian, suaminya menjemput dari rumah sakit Kurutskaya untuk dibawa kembali ke kota Bishkek dalam kondisi trauma. Setelahnya, wanita tersebut jadi suka ngamuk dan ngomong sendiri, bikin anak-anaknya ketakutan. Ternyata saat-saat ini justru dimanfaatkan oleh suaminya untuk mengajukan cerai sekaligus merebut hak asuh putra-putrinya karena Fatima dianggap kurang waras berdekatan dengan mereka. Semua pun terkabul pada bulan Oktober 2016 saat sang suami dan dua anaknya menghilang entah kemana, meninggalkan Fatima dengan status janda. Hanya teman-teman kerja yang jadi penopang hidup dan beruntung juga. Meski udah 4 bulan lebih nggak masuk kerja, redaksi masih mengizinkan dia bergabung jadi karyawannya. Menurut beberapa teman kerja lain, sebenarnya dalam masa setahun setelah cerai, kehidupan Fatima sudah normal kembali. Emang sih sendirian di rumah sewanya, tapi udah nggak suka linglung dan bengong. Pekerjaannya kembali lancar dan penampilannya udah jauh lebih rapi serta pembawaannya juga tenang. Namun sesekali ada yang suka memperhatikan kalau dalam kondisi tertekan masalah deadline atau panik, pasti dia suka ngomong sendiri sambil gigitin jari, bahkan lari ke kamar mandi buat teriak-teriak meluapkan isi hati. Mungkin bagi kita hal itu normal, tapi ternyata dia masih sering menemui psikiater untuk membantu permasalahan hidupnya. Ada juga kekesalan yang sering diutarakan mengenai para pelaku yang mencopet dan menggagahi di kota Suluktu yang sampai sekarang tidak tertangkap. Juga pengajuan bandingnya pada mantan suami, menuntut hak bertemu dengan anak-anak yang tidak kunjung direspon oleh pihak pengadilan. Semua ditahan-tahan dengan rasa pedih yang mendalam. Apa nggak makin depresi ya sebenarnya? Pada bulan Agustus 2018, Fatima ngobrol dengan beberapa pria dari Facebook yang sedikit bisa menyegarkan pikiran dari pekerjaan kantor atau masalah hidup. Perempuan berusia 45 tahun itu saling tukar nomor handphone dengan 7 laki-laki yang menurutnya klop saat komunikasi berbulan-bulan dari sosial media. Akhirnya jadi teleponan dan juga video call. Makanya janji buat ketemu yang sempat diundur karena sama-sama sibuk.
Pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018, ada seorang pria bernama Kubat Salafat usia 37 tahun berkendara dari kota Jalal Abad ke Bishkek untuk menemui perempuan itu yang langsung disambut hangat di kafe Sierra Manas. Fatima nggak nyangka Kubat akan nekat berkendara nyetir seharian hanya buat berjumpa. Bisa kebayang ya, jaraknya itu hampir 650 km seperti Jakarta ke Madiun, yang tentu bikin wanita tersebut GR. Udah lama nggak ada laki-laki yang mau berkorban buat dia. Apalagi Kubat pun tampan, baik, mapan, serta bekerja pada sebuah kantor kehakiman. Tapi Kubat ternyata nggak mau pertemuan itu hanya sekedar ngobrol dan ngopi aja. Udah jauh-jauh habis bensin dan tenaga, masa begini doang yang nggak balik modal namanya. Dia kedip-kedip ngasih kode yang kemudian disetujui oleh Fatima dan langsung malam harinya diajak nginap karena pasti badan masih pegel-pegel. Lelaki itu nampak bergairah dan beringas, tapi Fatima jauh lebih liar sampai akhirnya Kubat pun kerepotan sendiri saat harus meladeni perempuan itu beronde-ronde. Bahkan tangan dan kakinya pun diborgol yang awalnya terasa enak namun belakangan jadi ngeri saat Fatima mulai menyakiti dan mengancam Kubat sambil memegang sebuah senjata api. Laki-laki itu tidak diizinkan pulang sama sekali. Sekitar 2 mingguan setelahnya, beberapa polisi mendatangi kantor redaksi tempat Fatima kerja untuk nanyain mengenai orang hilang bernama Kubat Salafat yang lenyap entah kemana karena istrinya Kubat di kota Jalal Abad nyariin suaminya yang sempat menyebut nama Fatima adalah orang yang akan ditemui untuk urusan bisnis. Fatima ngaku emang sempat ketemu Kubat tapi cuma sebentar, kemudian gak tahu lagi kemana perginya karena kan gak mungkin dia nanya-nanya, "Pak, mau kemana setelah ini?" Bahkan mobil Kubat pun tidak ditemukan di mana-mana, yang untuk beberapa saat polisi mengira Kubat bisa aja kabur ke kota lain atau seperti kebanyakan kasus di mana suami kawin lari tanpa kabar. Tentu istrinya pun nangis kalau dibilang gitu. Per bulan Oktober 2018, kembali Fatima meladeni beberapa pria lainnya dengan teleponan mesra dan video call yang akhirnya bikin cowok-cowok itu gemes gak tahan pengen ketemu. Janjianlah dengan pria bernama Bayastan Arapov usia 49 yang ngaku sudah berstatus duda yang kemudian datang dari kota Karabalta ke Bishkek. Tapi jarak kedua wilayah ini gak terlalu jauh, sekitar 60 km seperti Jakarta ke Cikarang. Janji ketemu hari Jumat tanggal 2 November 2018. Namun waktu itu Fatima sedang ada acara, jadi janji temu yang harusnya di kafe jam 6 sore diundur ke jam 9 malam. Ternyata masih ngaret juga. Akhirnya perempuan itu tiba di rumahnya jam 11 malam. Udah hampir batal, namun akhirnya Fatima mengirim lokasi tempat tinggal supaya Bayastan langsung datang ke rumah aja, gak usah di kafe. Cukup berani ya Fatima ngundang orang tengah malam, padahal ini pertemuan pertama mereka secara langsung. Pak Bayastan kemudian membunyikan bel pintu, dibukain, disuruh masuk dan mereka minum-minum sampai subuh kemudian lenyap. Handphone Pak Bayastan tidak bisa dihubungi serta orangnya pun gak kelihatan lagi. Mungkin yang tidak diketahui oleh Fatima adalah ternyata Pak Bayastan tadi malam itu diantar oleh ponakannya yang bernama Ilgis Arapov ke sana. Makanya lelaki berusia 33 tahun itu besok sorenya langsung mengkonfrontasi Fatima waktu melihatnya buka pintu saat akan masuk ke rumah. "Di mana paman saya Pak Bayastan? Kok nggak bisa dihubungin? Padahal janji akan saya jemput harusnya tadi pagi di sini untuk balik ke Karabalta. Handphonenya juga nggak aktif. Saya yang nganter dia semalam ke sini." Dijawab oleh wanita itu, "Wah, saya kurang tahu. Subuh tadi udah pergi, katanya terburu-buru." "Ah, nggak mungkin. Paman saya nggak ada kendaraan lain kecuali mobil saya. Dia punya penyakit diabetes. Kakinya agak susah berjalan, jadi takut kemana-mana sendirian tanpa saya. Boleh nggak saya ngecek ke dalam?" Tentu aja Fatima menolak dengan alasan itu privasi. "Lagian pamanmu udah gede, buat apa saya umpetin? Bisa aja kan Bayastan mampir ke rumah teman atau ke bar lalu mabuk dan gak bisa dihubungin. Coba cari ke kafe atau ke hotel, siapa tahu habis jajan PSK dan ketiduran sampai sore." Akhirnya Ilgis pun pergi saat Fatima mengancam akan berteriak maling jika lelaki itu maksa masuk ke rumahnya.
Keesokan harinya lagi, pada Minggu pagi tanggal 4 November 2018, ternyata Ilgis yang menginap di Golden Dragon Hotel masih kecarian pamannya karena belum berani pulang sendirian tanpa Bayastan. Dia udah menjelajah ke beberapa bar dan kafe semalam tapi nggak berhasil menemukan sang paman. Akhirnya nekat melapor pada polisi dan menyebut nama Fatima Turganbayeva sebagai orang yang dicurigai menyembunyikan Bayastan. Laporan ini dikumpulkan yang bikin pihak berwajib baru sadar bahwa ada 3 laporan sebelumnya mengenai orang hilang dan terakhir kali sama-sama ketemu dengan si Fatima. Mereka langsung menuju kediaman perempuan itu sore harinya dan melakukan penggeledahan di saat Fatima sedang maskeran. Dengan surat perintah yang ada, segala penjuru tempat tinggalnya pun diacak-acak hingga melihat pintu menuju ke ruang bawah tanah. Disitulah baru ketemu apa yang mereka cari, yaitu ada Bapak Bayastan yang sedang terduduk di kursi dengan kondisi tangan dan kaki terikat, sementara mulutnya terbalut lakban berlapis-lapis, namun selamat. Masih di ruangan gelap tersebut, tepatnya di lantai, terdapat 3 tubuh laki-laki yang sudah tidak bernyawa. Salah satunya teridentifikasi sebagai Bapak Kubat Salafat yang dicariin istrinya dari kota Jalalabad. Dari keterangan yang disampaikan oleh Bayastan bahwa di Jumat malam tanggal 2 November 2018 setelah masuk ke rumah Fatima dan minum-minum, matanya langsung ngantuk dan terbangun sejam kemudian dalam kondisi tangan serta kaki terborgol. Perempuan itu ngajak bercumbu yang masih dilayani karena mikir ini emang bagian dari permainan nakal mereka. Udah pernah dibahas kok saat teleponan. Ternyata setelah sama-sama puas, keduanya minum alkohol lagi. Bayastan pingsan lagi. Ketika bangun sudah terikat di kursi ruangan gelap dan bau busuk dengan kondisi mulut terlakban. Dia kaget bukan main saat melihat ada 3 tubuh tergeletak gak jauh dari posisi kursinya dan berpikir pasti Fatima adalah wanita yang gila. Nasibnya akan sama dengan 3 pria lain yang bikin Bayastan kemudian menangis. Sampai besokan hari lagi baru deh para polisi datang menyelamatkan dia. Keadaan benar-benar menyudutkan hingga melalui pengacara Zanabil, Fatima pun mengakui perbuatannya. Dia beralasan punya dendam kepada banyak laki-laki seperti mantan suami dan orang yang pernah menggagahi. Makanya berniat untuk menghabisi banyak pria lain mengikuti bisikan hati. Dengan cara memberi campuran obat penenang di tiap minuman cowok-cowok itu, dirinya berhasil menaklukkan mereka setelah sebelumnya diicip-icip dulu. Bahkan dengan belak-belakan, ketiga pria itu dicumbu lebih dari 2 kali sebelum akhirnya dihabisi dengan cara melepas peluru dengan senpi yang dimiliki. Semua peralatan ini baik senpi, borgol, dan pentungan adalah milik mantan suami yang polisi. Udah lama disimpan di tempat tersembunyi karena dulu kan suaminya KDRT sebagai persiapan untuk ngelawan kalau terjadi sesuatu yang mengerikan. Untuk Pak Bayastan sendiri harusnya masih mau dipakai sebagai pemuas nafsu, tapi ternyata ponakannya muncul terus. Makanya lelaki itu langsung diamankan ke ruang bawah tanah. Takut-takut si Ilgis ngintip atau nekat masuk ke kamar. Ilgis sendiri bersaksi bahwa pamannya sering bercerita mengenai Fatima yang dikenal dari Facebook. Mereka video call dan rencananya akan pacaran bahkan menikah. Bayastan punya penyakit diabetes serta asam urat, jadi emang ponakannya itu yang selalu nganter kemanapun, termasuk jalan dari kota Karabalta menuju Bishkek untuk menjumpai Fatima. Mereka udah nginap sejak hari Kamis 1 November 2018 di Hotel Golden Dragon. Dia yang nganter Bayastan keesokan malamnya ke rumah Fatima langsung. Karena udah terlalu larut, si paman sempat ngirim pesan akan nginap di kediaman perempuan itu. Jemput pagi jam 8 aja ya Ilgis. Ternyata nggak ada kabar dan nomornya tidak bisa dihubungin. Pamannya nggak mungkin pergi kemana-mana tanpa Ilgis karena punya masalah dengan kakinya. Makanya yakin Fatima pasti sudah berbuat macem-macem. Untung belum sempat kena dor. Untuk info aja bahwa 3 mobil milik 3 lelaki itu kemudian ditemukan terparkir di belakang rumah sakit Alatu Bishkek.
Hasil keputusannya per hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 menyatakan Fatima yang berusia 46 tahun bersalah dan menerima hukuman penjara seumur hidup. Dia sempat bersaksi bahwa apa yang dilakukannya cuma mau ngetes apakah polisi benar-benar mau bekerja. Soalnya kasus hukum yang dialami saat jadi korban disuluk tuh kok bisa-bisanya belum juga berjalan. Pelakunya masih bebas di luaran sana tanpa ada kejelasan. Dia juga memohon agar bisa dipertemukan dengan anak-anaknya, tapi nggak ada yang mau bantu. Malah ketahuan bahwa putra dan putrinya sudah jauh dibawa pindah oleh mantan suami ke negara Kazakhstan. Bagaimana menurut kamu? Lagi-lagi motif melakukan kejahatan adalah karena dendam masa lalu saat jadi korban, sebab polisi nggak mau bergerak kalau belum ada yang kehilangan nyawa. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Fatima dulu? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.